Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Berita Sultan Siang, masih dalam Gebyar Hari Pers Nasional bersama Sultan TV. Dan kami ingatkan juga ya pemirsa bahwa nanti di tanggal 11 Februari 2022 kita ada event Journey ya, tour virtual di Sultan TV pukul 15.00 waktu Indonesia Barat sampai 16.00 waktu Indonesia Barat. Kita akan bercerita sedikit tentang dunia broadcasting dan juga broadcasting di era digitalisasi. Oke, saya masih ditemani sama Bang Sapro ya, Ketua Pokja, Wartawan Harian dan Elektronik Banten. Nih, kalau di Pokja mana yang lebih banyak, hariannya atau elektroniknya? Elektroniknya. Elektroniknya. Jadi gimana nih? Kami menjadi kaum minoritas. Cuma dari sisi durasi atau jam kerja memang yang dicetak yang orang-orang lama kebanyakan, karena dia generasi-generasi yang bukan X atau ya lagi, ya generasi jebot sih kalau kita bilang, tapi selalu menjadi yang paling minoritas, karena juga jumlah media cetak di Banten juga nggak lebih dari 10. Oke, nah Bang Sapro, kalau saat ini mungkin bisa cerita juga kepada pemirsa, meskipun sudah masuk ke era digital, tapi koran masih ada, masih cetak ya, media harian, masih ada pembacanya? Sampai hari ini saya menjadi karyawan media cetak, insya Allah masih ada. Ya. Meskipun di beberapa diskusi sudah banyak prediksi dari para tokoh-tokoh dunia, 2030 media cetak mati. Nyampe 2020 2021 sudah banyak yang bertumbangan, tidak hanya di internasional tapi di nasional juga. Beberapa koran nasional juga banyak yang gulung tikar. Di level daerah juga terjadi. Data terakhir di Dewan Pers itu di tahun 2019 itu masih tercatat 600 lebih media cetak di Indonesia. 2021 itu sudah 300, sudah setengahnya. Sementara perkembangan media online dan media elektronik, terutama online ya, itu luar biasa. Bahkan di Banten, kalau Saprol cek di DPRD Banten misalnya, itu jumlahnya lebih dari 900 media online-nya di Banten yang terdaftar di DPRD. Belum kita cross check lagi di Diskominfo Pemprov Banten. Itu luar biasa karena memang menjadi pergeseran yang unik. Dulu kategorisasinya kan enak banget, harian, mingguan, bulanan gitu. Sekarang yang mingguan, yang bulanan ini semuanya beralih menjadi media online. Dan satu media online dia bisa bikin lagi anak-anak perusahaan yang lain. Ini tuh menjadi luar biasa dampaknya. Tapi menjadi problem adalah yaitu tadi, ketika background latar belakang misalnya pendidikan, kemudian juga latar belakang daerah, itu juga menjadi faktor. Hanya beberapa misalnya yang bertahan dalam tanda kutip menjadi dipercaya oleh publik misalnya. Kita bisa sebut beberapa dari 900 media online di Bandung misalnya hanya 10 atau 20 yang dipercaya publik. Ini menjadi juga catatan. Boleh dong anak cetak juga usul ke online. Ini juga tantangan nih untuk teman-teman online misalnya. Kalau kita atau teman-teman tidak memperbaiki produk jurnalistiknya, maka sama saja teman-teman juga bisa gulung tikar. Cuma enaknya tadi itu, kalau dicetak, ketika kami melakukan perubahan konvergensi, kemudian semua cetak sekarang punya media online-nya, kemudian juga memanfaatkan medsos, semua heboh dengan Instagram, dengan TikTok, dengan Facebook, media cetak juga ikut merambah ke sana. Meskipun ya itu tadi, ada pakem yang tidak bisa dinikmati oleh publik. Kalau basicnya emang media cetak, mau segokil apapun di medsosnya, ya pakemnya itu agak sulit ya. Ya kaku gimana gitu. Tapi kami percaya bahwa semua platform media ini punya segmennya tersendiri. Misalnya Sapro sih kadang tutup kuping kiri kalau dengar kuping kanan, misalnya koran sekarang itu hanya untuk ASN misalnya. Karena orang, ya kita juga menyadari betul dulu bagaimana orang tua kita bayar cicilan rumah subsidi harus ngantri di bank.
Kemudian teknologi berkembang, orang sudah bergeser nggak usah ke bank, bayarnya ke ATM. Sekarang sudah tinggal depan rumah saja, hanya memastikan gadgetnya ada kuota dan bisa m-banking. Maka problem di media juga sama gitu. Mestinya era digital itu tidak hanya mendekatkan informasi pada masyarakat, tapi juga mereka diberikan kemudahan dari sisi berbagai ruang, kemudahan bagaimana memastikan media online ini terverifikasi dengan baik atau tidak. Konsep-konsepnya sih nyari sama, cuma tantangannya lebih berat untuk teman-teman di media cetak. Oke, baik. Bang Sapro, ini sudah ada banyak sekali nih yang bergabung di kanal YouTube Sultan TV, dan juga ada beberapa pertanyaan yang mungkin coba dijawab oleh Bang Sapro ya. Oke, pertanyaan pertama, sudah sejahterakah jurnalis di era digital saat ini? Silakan. Ini selalu menarik kalau bicara kesejahteraan. Ini mau review dompet apa gimana? Tapi paling tidak standarnya ada yang sederhana. Kalau kita mau pakai standar upah minimum, maka Sapro berani mengatakan jurnalis belum sejahtera. Belum sejahtera. Hanya beberapa teman-teman di jurnalis nasional, baik itu media online, media elektronik maupun media cetak nasional, itu mereka sudah standarnya sudah di atas UMK. Tapi kalau di daerah hanya beberapa media mainstream yang dipastikan misalnya gajinya itu di atas UMK, tapi itu pun bisa dihitung dengan jari. Sisanya yang ratusan, bahkan kalau media online-nya ratusan berarti ada ribuan teman-teman yang menjadi kulit tinta kalau para senior bilang. Mereka hidup di bawah upah minimum, atau bahasa buruhnya upah tak layak gitu, atau politik upah murah. Tapi problematikanya, Sapro banyak senior di media online, sampai dia punya cucu, gajinya di bawah UMR, dia toh tetap bertahan menjadi jurnalis media online gitu. Artinya ada sesuatu yang Sapro pikir tidak hanya mengejar itu gitu. Mungkin ada kenyamanan juga yang bagi mereka inilah bonus atau itulah kesejahteraan yang dimaksud. Tapi kalau secara kasat mata ya belum sejahtera. Apalagi misalnya tidak pernah tuh ada wartawan yang demo ikut-ikutan tolak upah murah atau UMK. Padahal tinggal memberitakan sendiri ya kalau wartawan ya. Tinggal menulis sendiri, memberitakan sendiri, rilis sendiri ya Mas Sapro. Iya. Tapi kalau untuk urusan perut sendiri ya itulah mungkin mulianya jurnalis. Dia lebih memikirkan dapurnya masyarakat umum ketika pulang harus makan Indomie dan yang lain-lain, yaitu menjadi cerita yang tidak pernah diketahui oleh publik di depan. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya, Bang Sapro. Ini ada yang tanya nih, apa bedanya wartawan dengan LSM? ini Sapro orang Lebak, orang Rangkas. Setiap pulang itu kepala sekolah SD di kampung datang ke rumah. Teman-teman SD, SMP, SMA yang jadi bidan, jadi dokter, jadi mereka yang profesinya melayani publik itu selalu ngeluh. Sapro kan wartawan, saya tiap hari didatangin katanya. Jadi, oke. Nah, pertama harus ada edukasi bahwa publik kita juga harus memahami betul ada dalam tanda kutip setiap profesi ada oknumnya. Paling gampangnya adalah ya bagi kami LSM atau wartawan bodrek itu adalah mereka orang-orang yang tidak berkompeten, kemudian tidak punya pilihan lain, dan akhirnya dia menjadi wartawan bodrek, dan untuk menakut-nakuti pejabat publik sampai level paling bawah yang memiliki dosa atau kesalahan. Hanya mereka yang punya salah dan dosa yang takut dengan atau takut menghadapi wartawan berwajah LSM itu atau wartawan bodrek itu. Padahal sesungguhnya kalaupun memahami literasi media lah, masyarakat kita atau para pejabat publik di level RT RW desa itu mestinya tidak pernah memberikan ruang bagi para LSM, oknum LSM atau oknum wartawan itu untuk berkembang. Karena kita percaya rumus ekonominya sama, supply and demand. Jadi mereka itu juga kadang ada yang bosnya, dia bilang. Jadi mereka cari data, wah SD mana yang dapat rehab bangunan misalnya, itu pasti didatangi. Kemudian dana desa dan yang lain-lain.
Makanya kami bersyukur kemarin kita dorong harusnya mantan-mantan wartawan juga jadi kepala desa biar membangun Indonesia dari desa gitu. Boleh. Untuk begitu. Ya. Tentu beda dari sisi kelembagaan medianya sudah pasti. ID card wartawan itu bisa dibikin di mana saja, sangat murah. Mereka juga bisa bikin itu. Produk jurnalistik dia juga kadang bisa ngeprint atau nyetak di percetakan. Tapi apakah dia kantornya ada, secara regulasi hukumnya ada, itu dipastikan tidak ada. Apalagi kalau kita bicara soal kode etik jurnalistik dan yang lain-lain. Problemnya masyarakat kita takut. Wah, ini ada kesalahan. Tiba-tiba ya langsung, itulah yang dimanfaatkan oleh oknum-oknum LSM yang kadang-kadang nyambi sebagai wartawan. Tapi bahwa itu sampai hari ini ada, iya. Itu sampai hari ini ada. Bahkan kami pun kadang malu ketika ada backgroundnya LSM kemudian bikin media online, ketika ikut liputan bareng itu kami juga kadang-kadang ikut malu sebagai jurnalis yang katanya jurnalis geblugan lah kita ini, jurnalis tulen itu. Dia pasti dia nggak bakal mengerti persoalan karena tujuannya mereka bukan mencari informasi, bukan mencari informasi yang untuk diketahui publik, tapi dia mencari sesuatu yang lain yang untuk kepentingan dirinya. Intinya itu, kalau udah ada yang berkaitan dengan pada kebutuhan atau kepentingan dirinya itu sudah dipastikan. Karena kalau kayak Saprol nih mau aneh-aneh, teteh atau pejabat itu bisa lapor ke kantor gitu. Resikonya sangat sebanding. Betul. Antara kami jadi pengangguran dan yang lain-lain. Kalau mereka kan enggak gitu. Kalau gagal nakut-nakuti kepala desa yang ini, besok ke kepala sekolah yang ini. Tapi itu nyata, fakta, dan sudah dipastikan ya mereka oknum yang sampai hari ini kami pun sulit untuk mencegahnya. Oke, jangan-jangan ini ada persekongkolan di luar konspirasi itu ya, konspirasi ya. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya, Mbak Saprol. Oke, di sini kenapa pers sekarang kurang dipercaya dibandingkan dengan vlogger dan juga konten kreator? Ya, satu tentu karena prosesnya agak-agak berbelit-belit. Memang birokrasi di internal media mainstream terutama juga tidak sekonyong-konyong wartawan liputan kemudian bisa langsung jadi berita. Di media online juga sama, ada proses editing, ada berita lapangan masuk kantor dulu baru dipublikasikan. Sementara influencer, vlogger, YouTuber itu mereka bisa live langsung menyampaikan sesuatu yang itu sedang terjadi dan publik tentu ini. Yang kedua, mereka tidak dibatasi oleh kode etik. Nggak ada tuh kode etiknya YouTuber dia harus pakai busana muslim, dia harus pakai ini, pakai itu, nggak ada. Artinya kalau dia punya dalam tanda petik keunikan tersendiri, ya itu pasti publik mengetahui. Kalau teman-teman jurnalis, kita dibatasi, nggak boleh kemudian menyampaikan opini sendiri. Misalnya wawancara kepala dinas, kita tahu betul Hari Pendidikan itu maknanya apa, tapi karena misalnya kepala dinasnya mungkin lagi banyak pikiran, keterangannya tidak terlalu jelas, kita menambahin sendiri pun tidak bisa boleh. Gitu. Artinya sedemikian ketatnya regulasi menjaga agar wartawan tidak melabrak kode etik jurnalistik. Sementara sekarang di medsos semua orang ini, dan ada lagi keuntungannya media online termasuk medsos. Jikapun itu hoax ataupun ada kesalahan, itu bisa langsung diubah misalnya. Bayangkan kalau yang cetak termasuk juga TV, itu akan luar biasa meskipun salurannya ada. Kita salurannya memberikan hak jawab dan yang lain-lain. Tapi ya dari sisi teknis sudah pasti kalau percaya dan tidak percaya sih belum ada itu perbandingannya antara media mainstream dengan khusus influencer, vlogger. Tapi kalau dengan medsos sudah ada. Yang terpenting adalah semuanya tidak melabrak aturan yang ada. Lebih ke sana sih, karena kalau sudah masuk di vlogger, influencer, semua segmentasi umur kan bisa nonton itu gitu. Sementara di media dia segmennya jelas. Luar biasa ketat untuk sebuah produk. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya, Bang Saprol. Media cetak ini kan tadi sudah tutup kata Bang Saprol ya. Lalu digantikan dengan apa? Kalau tutup semua belum. Kalau mudah-mudahan sih enggak. Karena saya baru mau jadi bapak, jangan dulu jadi pengangguran. Tapi paling tidak begini, kalau
di berbagai diskusi baik di internasional maupun di nasional sudah ada memang yang menyatakan tahun 2010 media cetak mati, masih hidup. 2020 media cetak mati, masih hidup. Meskipun dari sisi yang lain misalnya mesin percetakan dan yang lain-lain sudah tidak diproduksi lagi, berarti ada suprastruktur yang tidak mendukung meskipun infrastrukturnya ada. Tapi bahwa akan punah tidak. Kalau Saprol sih memahaminya begini. Dari kecil kita tahu radio sebelum televisi. Orang sudah tidak lagi ditanya, Saprol apa program radio favorit Anda? Saprol akan bingung jawabnya. Tapi berapa banyak orang yang ketika naik mobil dia masih mendengarkan radio lebih enak. Artinya segmentasinya masih ada. Sama dengan media cetak juga pasti akan ada orang-orang yang setia, dalam tanda petik setia dengan produk cetaknya. Meskipun itu tadi, karena industri pers, industri media ini tidak hanya soal berita, tidak hanya soal informasi, soal bisnisnya, maka salah satu jalannya itu melakukan konvergensi. Sekarang koran, dia punya podcast, dia punya medsos, dia punya media online, memadukan itu. Tinggal dari sisi mana ketika misalnya kayak di koran lokal, ketika korannya sudah punya brand, dia akan lebih mudah mengembangkan podcast, mengembangkan medsos dan yang lain-lain. Tapi kalau yang belum punya brand, itu kan bersaingnya luar biasa. Bahkan di Banten ada media online yang baru lahir tahun kemarin, tahun ini sudah cuannya luar biasa gitu. Itu memotivasi yang lain untuk malah aktif menjadi konten kreator. Mudah-mudahan sih tidak sampai punah ya. Amin. Tetap ada yang setia tadi ya. Oke. Ini pertanyaan lucu, wartawan Misagrip ada nggak? Pertanyaan terakhir ya. Begini. Memang di beberapa daerah beda-beda menyebut wartawan yang LSM itu. Tapi kalau di Banten sebagian besar bilangnya wartawan bodrek. Lebih terhormatnya kami bilang oknum wartawan. Karena agak sulit ketika Dewan Pers sudah mengeluarkan, sudah woro-woro, wartawan harus bersertifikat, wartawan harus ini. Mas saya narasumber harus nanya satu-satu dulu, ini kamu punya sertifikat atau enggak? Patokannya adalah medianya dulu. Jadi kalau publik, masyarakat, Akang Teteh, Bapak Ibu, kalau didatangi wartawan, satu medianya dulu yang ditanya. Kalau medianya sudah agak-agak menyerempet aneh, nah ini mau dikasih label bodrek, Misagrip, apapun itu dari teman-teman. Baru yang kedua bisa di cross check ke produknya. Jangan-jangan hanya ngeprint buat dibawa ke kantor ibu atau bapak, sementara di publik tidak tahu. Dan yang terpenting adalah jangan pernah takut diancam dan yang lain-lain, karena wartawan itu tadi kode etiknya jelas. Ketika ada orang-orang yang melanggar aturan, itu bisa dilaporkan, bisa dipidanakan. Meskipun Saprol sebagai jurnalis yang berorganisasi di profesi ini juga selalu deg-degan, jangan sampai ada anggota Pokja yang dipolisikan misalnya. Karena produk jurnalistiknya atau karena dia proses liputan yang dihalang-halangi, terjadi keributan misalnya. Tapi prinsipnya ayo kita sama-sama berantas oknum wartawan, oknum aparat, oknum ASN, itu tugas kita bersama gitu. Karena kita harus hidup bersama, harus dijaga. Amin. Terima kasih banyak Bang Saprol. Ini terakhir ada yang mengucapkan selamat Hari Pers Nasional untuk Bang Saprol dan juga Mbak Dea. Semoga di masa depan semakin fakta nyata katanya ini, merdeka dalam beropini dan berpendapat, kepercayaan dari publik. Ini kebebasan berpendapat sedikit Bang Saprol. Indeks kebebasan pers memang tidak seperti harapan kami. Indeksnya terutama di Banten masih tidak begitu menggembirakan. Lalu soal kebebasan persnya juga menjadi problem. Ada beberapa misalnya level sekelas BUMN pun masih takut kalau ada wartawan. Prinsipnya kalau Bapak Ibu, para pejabat dinas yang tidak punya salah, pegang saja dua. Ada informasi yang dikecualikan, ada informasi yang tidak dikecualikan. Selama orang yang mengaku wartawan atau semua jurnalis dia meminta informasi yang tidak dikecualikan, tidak ada salahnya untuk tidak diberikan, karena ada undang-undang keterbukaan informasi publik. Kecuali ada wartawan yang meminta informasi yang memang itu dikecualikan. Tinggal yaitu tadi, kalau kemudian ada wartawan yang aneh-aneh, bisa diselesaikan dengan aturan yang ada. Bisa ditanya kantornya, dalam ke kantornya,
Ya. atau lebih meningkat lagi ke Dewan Pers. Cuma ya itu tadi, kami juga sering menyayangkan nih, kebetulan di Hari Pers sahabat sekalian, di level Provinsi Banten saja masih banyak toh dinas-dinas yang dalam tanda petik tidak terbuka, tidak transparan. Paling tidak kami masih menghormati dinas yang transparan setengah hati, ngasih data tapi mukanya asem gitu tuh. Ada wartawan nih, tetap ngasih data tapi dari sisi attitude dia tidak, atau kayak melecehkan profesi wartawan. Itu juga menjadi catatan. Ada lagi yang ini, bahkan ini segaris dengan hasil survei Komisi Informasi, bahwa jangankan mau transparan, banyak OPD di level provinsi, tidak ada di level kabupaten kota, websitenya aja nggak aktif. Betul. Ini kan mengerikan gitu. Padahal kalau turun ke desa-desa, ada kepala desa yang dia pajang tuh anggaran desanya di depan kantornya. Ini kan juga harusnya dicontoh gitu. Nggak ada di dinas kita yang sampai sedemikian itu. Apa karena takut ada wartawan LSM itu tadi? Tapi prinsipnya nggak bisa oknum wartawan LSM dijadikan alasan untuk menutupi keterbukaan informasi. Itu nggak bisa. Oke, terima kasih banyak Bang Sapro. Ini sebetulnya harusnya berapa SKS? 12 SKS ya. Kita ngomongin Hari Pers. Sekali lagi selamat Hari Pers Nasional. Terakhir mungkin Bang Sapro, apa yang disampaikan untuk para insan pers hari ini dan juga teman-teman di Pokja? Silakan. Ya, teman-teman, prinsipnya sekali lagi selamat, ini hari raya kita bersama sesama wartawan. Ada dua hal saja kita lakukan kalau berbicara masa depan nih di Sultan TV, maka perbanyaklah tiap hari kita belanja ide dan belanja semangat. Sedemikian apapun perkembangan teknologi, kalau kita selalu memperbarui ide-ide, gagasan-gagasan, masih tetap belajar, saya pikir kita masih bisa bertahan. Lalu menjaga semangat apalagi di tengah pandemi. Kadang-kadang mau keluar rumah juga nggak ada jadwal liputan ini gitu, jadi lebih tidak produktif. Jadi dua hal itu yang harus kita jaga. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan, keluarga kita dihindari dari pandemi, dan tentu mari kita bekerja keras untuk menjaga wibawa profesi jurnalis ini agar tidak ternodai. Amin. Sekali lagi terima kasih Bang Sapro sudah bersedia mampir ke studio Sultan TV, dan besok teman-teman Pokja Banten juga ini ada acara. Mulai jam berapa, Bang? Kita habis duhur jam 1. Tabur doa untuk jurnalis Banten. Wah, amin. Semoga diberikan kesehatan, tadi tetap menjaga kewibawaan, dan kita bisa sama-sama meminimalisasi kali ya oknum-oknum jurnalis tadi. Oke, pemirsa, terima kasih atas kebersamaan Anda. Sekali lagi selamat Hari Pers Nasional tahun 2022. Kita harus tetap semangat tadi, dan kata Bang Sapro tadi, kerja keras, belanja ide untuk tetap bertahan ya, apalagi di tengah pandemi. Terima kasih atas kebersamaan Anda pemirsa. Besok kita akan kembali lagi ya dalam talk show lainnya. Akhir kata, saya Deli Taunggi beserta seluruh kerabat kerja pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.